Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Habib Bustomi, NIM 400141947. Saya Dia Ayu Widyaningrum, NIM 40014190048. Saya Rafika Rahma Maulida, NIM 414-19050. Saya Uli Nikmah, NIM 40014190052. Saya Sausan Asyifa Madania, NIM 40014190054. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi fungi. Yang pertama yaitu deskripsi fungi. Fungi biasa disebut dengan jamur atau cendawan, yaitu organisme eukariotik yang bersel tunggal atau banyak dengan salah satu cirinya yaitu tidak memiliki klorofil. Ciri-ciri lain yaitu yang pertama, sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas kitin. Kedua, jamur termasuk ke dalam makhluk hidup heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari organisme lainnya. Dalam hal ini, jamur hidup dengan jalan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungannya. Ketiga, umumnya jamur hidup secara saprofit atau hidup dengan mengurai sampah organik seperti bangkai menjadi bahan anorganik. Keempat, ada juga jamur yang hidup secara parasit, yaitu memperoleh makanan dari inangnya. Yang terakhir yaitu ada pula yang hidup dengan simbiosis mutualisme, yaitu hidup dengan organisme lain agar sama-sama mendapatkan untung, atau biasa disebut dengan mikoriza. Next. Yang kedua yaitu reproduksi fungi. Yang pertama yaitu vegetatif atau aseksual. Pembiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Cara yang pertama yaitu fragmentasi melalui potongan hifa atau miselium. Kedua, membelah diri, yaitu pada jamur bersel satu seperti hamir. Ketiga yaitu bertunas, terjadi pada golongan hamir seperti Saccharomyces. Keempat yaitu spora kembara pada jamur lendir. Yang terakhir yaitu conidiaspora, itu ujung hifa tertentu yang membagi-bagi diri membentuk bangun bulat, telur atau persegi. Kedua yaitu generatif atau seksual. Terjadinya perkawinan jamur diperlukan dua jenis hifa yang berbeda yang menghasilkan peleburan dua gamet atau sel kelamin jantan dan betina. Umumnya jamur tidak memiliki alat yang menghasilkan gamet, sehingga hifa yang dapat kawin disebut hifa positif dan hifa negatif. Beberapa jamur tingkat tinggi sudah memiliki alat kelamin penghasil gamet jantan disebut spermatia dan penghasil gamet betina disebut gametonium atau oogonium. Next. Yang pertama yaitu divisi jamur Ascomycota. Next. Ascomycota berasal dari kata ascos yang berarti kantung dan mykes yang berarti jamur, yaitu kelas jamur yang menghasilkan tubuh buah dengan badan sel pembentuk spora yang berkantung-kantung. Ciri-cirinya yaitu aspek pembeda pertama, ukuran jamur. Ukurannya mikroskopis. Sel penyusun jamur uniseluler atau multiseluler. Tubuh jamur ini ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler, biasanya pada hamir atau yes. Hifa yang bersekat, namun ada yang tidak membentuk hifa yaitu golongan hamir yang berupa sel-sel berbentuk oval. Next. Aspek pembeda selanjutnya yaitu perkembangan seksual. Perkembangan secara seksual dilakukan dengan gametogami yang berasal dari peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan, dan menghasilkan spora yang disebut sebagai ascospora. Sedangkan perkembangan aseksual, reproduksi aseksualnya yaitu dengan membentuk spora conidia atau conidiaspora. Next. Contoh jamur Ascomycota. Yang pertama ada Penicillium notatum, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus flavus, Fusarium, Morsella esculenta, Pezia vesiculosa, Pezia aurantia, Aspergillus fumigatus. Next. Kemudian peranan Ascomycota. Yang pertama, Neurospora crassa memiliki peranan dalam pembuatan oncom. Yang kedua, Penicillium, penghasil bahan antibiotik. Yang ketiga, Piedrahia hotai,
penyebab infeksi rambut pada manusia. Yang keempat, Candida albicans, penyebab penyakit kandidiasis. Yang kelima, Saccharomyces cerevisiae, berperan dalam pembuatan roti, anggur, dan bir. Yang keenam, Aspergillus niger, berperan dalam fermentasi asam sitrat. Dan yang ketujuh, Aspergillus wenti dan Aspergillus oryzae dalam fermentasi kecap. Next. Deskripsi beberapa spesies dari Ascomycota. Yang pertama, Aspergillus fumigatus, yang merupakan jamur dalam kelas Ascomycota yang mudah diisolasi dari lingkungan udara. Jamur ini dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan yang telah membusuk. Aspergillus fumigatus akan membentuk koloni berwarna hijau berkabut dengan tekstur seperti bludru. Gambaran mikroskopiknya memiliki tangkai-tangkai yang panjang yang mendukung kepalanya yang besar. Next. Kemudian penampakan dari Aspergillus fumigatus dalam makroskopis dan mikroskopis. Pada gambar mikroskopisnya, yang pertama adalah conidiophore atau tempat pembentukan spora aseksual. Yang kedua vialit, tempat tumbuhnya conidia. Yang ketiga conidia, spora atau spora aseksual untuk perkembangbiakan jamur secara aseksual. Yang keempat vesikel, struktur yang khas berbentuk oval sebagai tempat menempelnya vialit dan conidia. Dan yang kelima hifa, struktur seperti benang yang berfungsi untuk membentuk miselium. Next. Yang kedua ada penicillium yang memiliki peran penting dalam lingkungan alam serta produksi makanan dan obat. Jamur ini menghasilkan penisilin, yaitu sebuah molekul yang digunakan sebagai antibiotik yang dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri di dalam tubuh. Jamur ini memiliki ujung conidiophore yang tidak melebar, melainkan bercabang-cabang dengan deretan conidium. Kelompok ini memiliki genus yang membentuk conidium dengan struktur yang disebut penicillus. Next. Kemudian penampakan dari penicillium dalam gambar makroskopis dan mikroskopisnya. Pada gambar mikroskopisnya, pada bagian pertama merupakan hifa, yaitu struktur seperti benang yang berfungsi untuk membentuk miselium. Yang kedua conidia, spora aseksual untuk perkembangbiakan jamur secara aseksual. Yang ketiga metula, struktur pada jamur yang berfungsi untuk membentuk vialit. Yang keempat conidiophore, tempat pembentukan spora aseksual. Dan yang kelima vialit, tempat tumbuh conidia. Next. Oke, yang kedua ada Basidiomycota yang berasal dari kata basis atau dasar atau idiom dan mykes yaitu jamur, yaitu merupakan suatu kelas yang karakteristik umumnya menghasilkan basidiospora, mempunyai hifa yang bersekat dan tubuh buahnya mudah dilihat oleh mata. Contoh jamur dari kelas ini yaitu Volvarella volvacea. Adapun ciri-cirinya yaitu dari aspek pembeda ada ukuran yang berukuran makroskopis karena mempunyai tubuh buah yang relatif besar dan tumbuh pada substratnya. Bentuknya antara lain serupa payung atau bunga karang. Yang kedua ada sel penyusun jamur uniseluler atau multiseluler, yaitu jamur kelas Basidiomycota termasuk ke dalam jamur multiseluler. Next. Selanjutnya ada hifa. Hifa pada Basidiomycota yaitu tubuh jamur terdiri atas hifa yang bersekat-sekat. Dan selanjutnya ada perkembangan seksual. Melalui perkawinan antara hifa yang berbeda jenis menghasilkan spora seksual atau spora generatif, yaitu spora basidium atau basidiospora. Selanjutnya ada perkembangan aseksual, yaitu reproduksi aseksualnya dengan membentuk spora conidia. Contoh jamur Basidiomycota ada salah satunya yaitu 1. Volvarella volvacea yaitu jamur merang, 2. Auricularia poltricha atau jamur kuping, 3. Esobasidium vesans atau parasit pada pohon teh, 4. ada Amanita muscaria dan Amanita polaides yaitu jamur beracun di daerah subtropis,
5 ada Ustilagomaides atau jamur api parasit pada jagung. Selanjutnya ada Puccinia graminis atau jamur karat atau parasit pada gandum. Selanjutnya ada Lentinus edodes atau jamur shiitake, ada Puccinia graminis atau jamur karat atau parasit pada daun jagung, dan terakhir ada Phallus indusiatus atau jamur tudung pengantin, bahan obat-obatan dan bahan makanan. Selanjutnya ada deskripsi spesies Basidiomycota. Ada Volvaria volvacea atau jamur merang, yaitu memiliki tubuh buah berupa tungkai atau tudung dengan warna coklat sampai coklat tua atau keabu-abuan. Tempat hidup alami jamur ini adalah media yang mengandung selulosa, misalnya tumpukan merang, limbah penggilingan padi, ampas batang aren, sisa kapas, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh gambar dari Volvaria volvacea. Berikut ini adalah gambar makroskopisnya. Adapun pada anak panah pertama menunjukkan cup atau struktur pada jamur yang berbentuk seperti mangkuk. 2 ada gills atau tempat penyimpan spora. 3 ada step atau batang dari jamur, dan 4 ada vulva, yaitu bagian dari dasar jamur Basidiomycota yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pada substrat. Di sini ada Volvaria volvacea, gambar mikroskopis. Pada anak panah pertama menunjukkan spora yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara aseksual. Next. Yang kedua, contohnya yaitu jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh buah memiliki tangkai yang tumbuh menyamping atau pleurotus dan berbentuk seperti tiram atau ostreatus. Yang kedua, bagian tudung berwarna putih ke kuning abuan, kuning ke coklat hingga kehitaman. Yang ketiga, memiliki diameter tudung 5-20 cm atau lebih. Mula-mula, tudung berbentuk bulat lengkung, kemudian berkembang menjadi cembung melebar, menjadi datar, bahkan kalau sudah tua menjadi agak melengkung ke atas. Yang keempat, memiliki spora serta miselia berwarna putih. Habitat jamur tiram banyak dijumpai tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Next. Ini ada Pleurotus ostreatus, gambar makroskopis. Anak panah pertama menunjukkan cup atau struktur pada jamur yang berbentuk seperti mangkuk. Anak panah kedua menunjukkan gills sebagai tempat menyimpan spora. Anak panah ketiga stipe, batang dari jamur. Dan yang keempat vulva, bagian dasar jamur Basidiomycota yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pada substrat. Next. Yang ketiga, divisi Zygomycota. Next. Adapun ciri-ciri dari Zygomycota, aspek pembeda yang pertama ukuran, berukuran mikroskopis. Jamur kelas Zygomycota ini termasuk ke dalam jamur yang umumnya multiseluler, namun ada juga yang uniseluler. Sedangkan hifanya, hifa tidak bersekat, sehingga terlihat seperti pipa atau buluh. Next. Aspek pembeda lainnya yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual dilakukan dengan gametogami yang berasal dari peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan, yang menghasilkan spora yang disebut sebagai zigospora. Kemudian, perkembangan secara aseksual, yaitu dengan menggunakan spora di dalam sporangium, yaitu sporangiospora. Selain itu, reproduksi aseksualnya menggunakan chlamydospora, yaitu spora Belsel 1 yang berdinding tebal, yang sangat resisten terhadap keadaan yang buruk. Next. Lalu ada peranan Zygomycota. Yang pertama ada Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Yang kedua ada Rhizopus nigrican untuk pembusukan pada makanan.
Mucor javanicus untuk pembuatan tape, Mucor mukedo untuk pengurai kotoran hewan, dan Philobolus sp untuk pengurai kotoran hewan. Lalu ada deskripsi beberapa spesies Zygomicota. Yang pertama ada Rhizopus oryzae. Ciri morfologi koloni, hifa seperti benang berwarna putih sampai ke labu hitam. Bagian tertentu tampak sporangium dan sporangiofora berupa titik-titik hitam seperti jarum pentul. Ciri mikroskopis, hifa tanpa sekat, terdapat rhizoid dan sporangiospora. Lalu ada gambar makroskopis dan gambar mikroskopis dari Rhizopus oryzae. Pada bagian pertama ada sporangium, yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan spora sebagai perkembangbiakan secara aseksual. Bagian kedua ada spora yang berfungsi untuk perkembangbiakan secara aseksual. Bagian ketiga ada columella, struktur non-reproduktif sebagai tempat melekatnya sporangium. Bagian keempat ada sporangiofor, yaitu tempat pembentukan spora untuk perkembangbiakan secara seksual. Bagian kelima ada stolon, berfungsi sebagai penyalur nutrisi. Dan bagian keenam ada rhizoid, berfungsi untuk melekat pada substrat dan menyerap nutrisi. Lalu yang kedua ada Mucor mukedo. Ciri morfologi koloni, hifa seperti benang putih, bagian tertentu tampak sporangium dan sporangiofor berupa titik-titik hitam seperti jarum pentul. Ciri mikroskopis, hifa tanpa sekat, terdapat sporangium dan sporangiospora. Lalu ada gambar makroskopis dan mikroskopis dari Mucor mukedo. Yang bagian pertama yaitu sporangium, tempat yang digunakan untuk menyimpan spora sebagai perkembangbiakan secara aseksual. Bagian kedua, spora berfungsi untuk perkembangbiakan secara aseksual. Bagian ketiga, columella, struktur non-reproduktif sebagai tempat melekatnya sporangium. Bagian keempat ada sporangiofor, tempat pembentukan spora untuk perkembangbiakan secara seksual. Yang kelima ada stolon, berfungsi sebagai penyalur nutrisi. Dan bagian keenam ada rhizoid, berfungsi untuk melekat pada substrat dan menyerap nutrisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.